Shalom kekasih Kristus, karena kemurahan Tuhan saya dapat menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Mari kita tetap semangat dalam menjalani hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki saat Dia mewartakan kerajaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, agar firman yang disampaikan mengarahkan hati pikiran kami, supaya kami bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan iman percaya kami semakin diperkaya. Dengan demikian kami semakin lebih mengerti akan rencana-Mu dalam dunia ini. Itulah sebabnya kami membuka hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran ini menjadi semakin serupa dengan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memberitakan Injil Kerajaan Allah. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas 4 ayat 43. Demikian firman-Nya. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kekasih Kristus, ini merupakan pertama kali Yesus Kristus menjelaskan tentang misinya yang dikaitkan dengan Kerajaan Allah. Lukas dalam mencatat tentang apa yang dilakukan Yesus berbeda dengan Matius dan Markus. Matius dan Markus dalam awal penekanannya langsung menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi Lukas memberikan satu kisah pelayanan Yesus terlebih dahulu di Galilea, dan baru Lukas mengutip penjelasan Tuhan Yesus bahwa yang Dia kerjakan adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka Lukas 4 ayat 14-44 memberikan rangkaian cerita yang di dalamnya merupakan rangkaian pelayanan sebelum Tuhan Yesus melanjutkan lagi di tempat lain. Lukas mencatat perjalanan pelayanan Yesus yang kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang sedang lemah, orang-orang sakit, orang-orang kerasukan, lalu menyembuhkan mereka di tengah perjalanan. Tetapi tujuan utama Yesus adalah menyatakan kerajaan Allah sudah datang. Injilnya sudah dinyatakan dan kamu harus kembali kepada Tuhan. Injil kerajaan Allah yang sedang dinyatakan oleh Yesus dilakukan pada bagian akhir dari catatan pelayanan. Bagian pertama setelah Kristus melakukan banyak sekali kesembuhan. Jadi pelayanan kesembuhan yang Yesus kerjakan merupakan satu bagian yang bukan bagian utama di dalam pelayanan yang dicatat dalam Lukas. Lukas akan mencatat Yesus menjangkau satu tempat, lalu pergi ke tempat lain mengajar. Pergi ke tempat lain lagi mengajar, menyatakan kuasanya sampai akhirnya di Yerusalem, lalu Dia dihakimi, dijatuhi hukuman mati, kemudian disalib. Berbicara tentang Injil Kerajaan Allah merupakan otoritas Tuhan dan penguasaannya sudah datang ke bumi. Artinya pada waktu Injil Kerajaan Allah diberitakan, kita sedang memberitakan segala sesuatu di surga dinyatakan di bumi pada saat ini juga. Apapun yang ada di surga kita terima di dalam hidup kita sekarang di bumi. Kita tidak perlu menunggu sampai kita meninggal untuk menerima semua bagian yang ditentukan bagi kita. Tetapi apa yang kita butuhkan sekarang, kita akan terima sekarang juga. Injil Kerajaan Allah adalah berita tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit kembali untuk memulihkan identitas kita dan menjadikan kita untuk menjadi raja dan imam. Pada waktu Tuhan Yesus pulihkan hidup kita, Dia memulihkan kita lebih baik dari keadaan sebelumnya. Itulah prinsip dari pemulihan yang diberitakan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Alkitab menjelaskan bahwa Adam pada waktu diciptakan lebih rendah dari malaikat. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita didudukan bersama dengan Kristus di surga. Kita didudukan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Alkitab menjelaskan bahwa iblis adalah penguasa di udara dan atas dunia ini. Namun kita didudukan jauh lebih tinggi daripadanya. Hal itu berbicara tentang kuasa dan otoritas untuk mengusir, menghancurkan kuasa iblis.
Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk takut kepada musuh, karena musuhlah yang takut kepada kita, sebab roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tercatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kekasih, pada waktu kita mengerti posisi kita di dalam Injil Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, hal itu akan memposisikan kita untuk mendemonstrasikan kerajaan Allah. Peperangan terbesar iblis dalam hidup kita adalah menghancurkan identitas kita sebagai umat tebusan Tuhan. Sejak awal, iblis mengganggu dan menaruh keraguan dalam diri Hawa ketika di Taman Eden, tercatat dalam Kejadian 3 ayat 1. Demikian pula yang dilakukan iblis saat sekarang terhadap kita. Dengan berbagai cara, iblis menaruh keraguan dalam pikiran kita tentang siapa diri kita sebenarnya. Padahal, Yesus yang merupakan inkarnasi dari Allah Bapa, yang memberikan Injil Kerajaan Allah yang sudah dinyatakan agar kita kembali pada Allah melalui Kristus Yesus. Sebab di dalam Dialah semua kuasa iblis dikalahkan. Kekasih, kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus selain Injil juga memberitakan tentang belas kasihan. Belas kasihan walaupun bukan visi utama dari Injil Kerajaan Allah yang diberitakan Yesus, tetapi itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Tuhan Yesus dalam melakukan pekerjaan belas kasihan ini bukan untuk dipamerkan, tetapi suatu pekerjaan untuk menyatakan tentang kasih-Nya akan keberadaan dan situasi yang sedang dihadapi manusia. Kekasih, bila Tuhan Yesus telah melakukan pemberitaan akan Injil Kerajaan Allah kepada kita, sesungguhnya agar kita dapat melanjutkan pekerjaan tersebut di bumi yang kita pijak. Sebab apabila kita tidak melakukan, maka kita belum disebut Kristen sejati. Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah bahwa Ia adalah pribadi yang menggenapi nubuat sebagai Mesias, di mana Allah mensyaratkan ketaatan yang mendalam dan bukan secara harafiah saja, melainkan bahwa keselamatan tersedia bagi mereka yang percaya pada Kristus dan bahwa penghakiman akan datang bagi mereka yang tidak percaya dan tidak bertobat. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah tentang keselamatan yang dibutuhkan oleh semua orang, di mana kehidupan manusia dalam keadaan yang tidak mencerminkan nilai kehidupannya di mata Allah. Dan Kristus datang menyelamatkan semua orang yang berasal dari berbagai jalan kehidupan. Inilah yang Yesus beritakan tentang Injil Kerajaan Allah, yaitu tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit kembali untuk memulihkan identitas kita dan menjadikan kita untuk menjadi raja dan imam. Injil Kerajaan Allah juga berbicara tentang kedudukan kita lebih tinggi dari pemerintah dan penguasa dunia, yaitu iblis. Bahkan Injil Kerajaan Allah berbicara tentang belas kasihan yang harus kita wartakan. Dan berita Injil Kerajaan Allah ini menjadi hal yang penting untuk kita tindak lanjuti dalam pengiringan kita pada Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga Kerajaan Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami. Kami semakin dibawa lebih mengerti tentang kedatangan-Mu di dunia ini, di mana Engkau menyampaikan warta kerajaan Allah untuk kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu. Engkau datang secara khusus wartakan Injil Kerajaan-Mu untuk memulihkan identitas pribadi kami, bahkan membawa kami menjadi raja dan imam. Injil Kerajaan yang Kau beritakan pun menempatkan kehidupan kami lebih tinggi dari pemerintah dan penguasa dunia, yaitu iblis. Dan juga Injil Kerajaan-Mu mengajarkan kepada kami agar kami memiliki belas kasihan seperti yang Engkau lakukan. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah membuka pikiran dan hati kami. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami, mampukan kami untuk kami tetap berada di dalam kebenaran firman-Mu, bahkan kami untuk bisa menerapkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, pimpin dan kuatkan kami untuk melakukan semuanya ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri renungan ini dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.